Dewan-juri yang terhormat, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik Dewan-juri yang terhormat, mosi yang kita bahkan hari ini adalah Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi nano ada. Kita masuk dulu. Masalah terbesar orang tua dan anak bukanlah sebuah kebencian. Bahasanya masalah terbesar antara orang tua dan anak adalah sebuah ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang timbul daripada anak dan orang tuanya, di mana anak tidak tahu bagaimana tidak tahu bagaimana cara menceritakan masalahnya kepada orang tua, dan orang tua tidak tahu bagaimana apa yang dialami daripada anaknya tersebut. Banyak masalah anak menderita karena takut bercerita kepada orang tuanya. Banyak masalah anak memendam sendirian perasaan itu, dan ini menjadi sebuah masalah yang akan berefek domino sangat panjang. Dan kemudian juga berapa banyak orang tua yang kemudian terlambat menolong anaknya karena ketidaktahuan mereka terhadap apa yang dialami anaknya tersebut. Maka dengan ini kita masuk kepada jenis dan sifat mosi yang akan kita bawakan. Jenis daripada mosi di sini adalah mosi profesional dan mosi value, di mana kita harus menyelesaikan daripada sebuah masalah dengan proporsional dan mengedepankan daripada value-nya, daripada nilai-nilainya. Kemudian yang pertama adalah sifat mosinya adalah sifat efektivitas, di mana di sini sebuah alat atau sebuah chip nano di sini menyelesaikan masalah yang kemudian berkembang secara masif dan terjadi di mana-mana dan masih cukup sulit untuk diselesaikan. Di sini chip nano ini menciptakan sebuah ekosistem pengasuhan yang aman dan suportif, baik bagi orang tua maupun bagi anaknya itu sendiri. Dan kita masuk kepada metode pendekatannya. Metode pendekatan kami di sini ada satu, yaitu psikologi perkembangan anak dan kesejahteraan mental anak. Dua, yaitu psikologi perkembangan anak dan kesejahteraan mental anak. Psikologi perkembangan anak di mana di sini chip ini mengatur daripada bagaimana caranya agar anak ini dapat berkembang dengan baik secara psikologinya melalui chip yang disediakan. Dan kemudian setelah berkembang dengan baik secara psikologinya itu tadi, dia akan mengalami kesejahteraan mental yang baik juga melalui proses perkembangan psikologi yang baik. Dan kemudian kita masuk kepada latar belakang dunia, di mana status quo hari ini pola asuh anak menjadi sebuah eksperimen yang masih diraba-raba dan masih belum dapat dirasakan secara baik. Orang tua mendidik anaknya berdasarkan asumsi mereka sendiri, berdasarkan perasaan mereka sendiri, berdasarkan ego mereka, trauma masa lalu mereka yang kemudian mereka bawa hingga ke anak. Dan hal ini membuat anak-anak yang kemudian jika pola asuh yang salah ini bisa membuat anak kemudian depresi. Ketika anak ini kemudian depresi, anak ini akan menutup diri. Dunia tanpa nano adalah dunia yang penuh miskomunikasi, penuh ketidaktahuan antara orang tua maupun anaknya. Dan kemudian trauma masa kecil ini bisa terbawa hingga dewasa. Dan ketika trauma masa kecil ini bisa terbawa hingga dewasa, mereka akan terus mengulangi hal yang sama kepada anak-anak mereka, dan ini menjadi sebuah masalah yang tidak terputus. Maka di sini hadirlah chip nano ini. Kemudian kita masuk kepada karakterisasi aktor. Aktor bertanggung jawab di sini adalah orang tua dan penyedia daripada chip ini. Bisa kita asumsikan sebagai pemerintah di sini. Dan kemudian untuk aktor rentannya di sini sendiri adalah anak-anak. Tentunya anak-anak yang belum menginjak usia remaja, anak-anak yang masih di bawah umur, yang masih perlu bimbingan pada orang tuanya. Kemudian kita masuk pada hipotesis masalah, membiarkan anak tumbuh dalam ruang gelap sama dengan membiarkan angka bunuh diri, angka depresi, angka salah asuh anak ini meningkat dan merajalela. Dan kita masuk kepada beban buktian. Beban buktian di sini adalah bagaimana nano menjadi solusi preventif yang baik, dan dua, mengapa batasan usia 18 adalah mekanisme perlindungan hak yang adil dan seimbang. Nah, kita masuk kepada argumennya di sini. Judul argumen saya di sini adalah memutus sekat ketidaktahuan. Yang pertama, masalah di sini adalah ketegangan dan komunikasi struktural adanya jurang emosional yang masif antara orang tua dan anak itu sendiri. Dan yang analisis masalah kami di sini adalah manusia tidak bisa membawa pikiran, tidak bisa membaca pikiran. Manusia selalu mengandalkan asumsi mereka sendiri.
Anak memiliki mekanisme pertahanan diri. Mereka memiliki mekanisme pertahanan diri karena takut dihakimi dan takut menjadi beban, sehingga mereka memilih diam ketika mereka terluka daripada untuk bercerita. Dan masuk kepada metode pengaplikasian yang akan kami bawakan dari tim kami. Yang metode pengaplikasian di sini adalah yang pertama adalah sinkronisasi dasar daripada gawe ini akan tersambung kepada daripada chip ini akan tersambung pada gawe-gawe daripada orang tua. Kemudian juga kami akan menyediakan early warning system, notifikasi darurat jika ada lonjakan emosi daripada sebuah anak, itu akan diketahui di masing-masing gawe daripada orang tua. Dan kemudian akses mendalam untuk membaca kemudian pikiran daripada anak-anak itu yang bisa diakses oleh langsung orang tua, tapi secara terbatas dan tetap menjaga daripada privasi daripada anak-anak itu sendiri. Kemudian analisis perubahan yang ada di sini, analisis perubahan yang terjadi pada kita. Yang pertama adalah pola asuh restruktif yang bertindak setelah terjadinya sebuah masalah, terjadinya sebuah sesuatu yang fatal, itu berubah menjadi tindakan preventif di mana mencegah daripada masalah yang akan terjadi. Dan kemudian dampak baik daripada sisi kami adalah anak-anak ini memiliki jaring pengaman yang aman, jaring pengaman emosional yang aman, dan kemudian angka depresi akan menurun drastis. Dan saat usia 18 tahun chip itu akan mati. Dan kemudian anak-anak ini tumbuh menjadi individu yang stabil dan matang. Serta dampak buruk di sisi lain adalah pola pengasuhan ini menjadi sebuah perjudian yang tidak akan pernah selesai dan tidak pernah habis tidak akan pernah jelas bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian anak ini dibiarkan menanggung trauma secara sendiri, dan orang tua tahu bagaimana trauma itu setelah semuanya sudah terlambat. Maka dengan ini penimbangan kami adalah keselamatan jiwa dan stabilitas mental anak menjadi sifat yang absolut dan premier, sedangkan privasi masa kecil bersifat abstrak. Maka kita harus prioritaskan terlebih dahulu bagaimana stabilitas dan mental anak ini terbangun secara baik, dan mereka akan siap menghadapi masa depan, dan masalah ini akan tentunya terselesaikan. Maka dengan ini saya bangga menjadi tim pro, dan saya nyatakan tim pro dapat bahkan argumen yang menang. Terima kasih.